Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang, kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk ibadah malam ini, yaitu dari Matius 1 ayat 18 sampai 23. Matius 1 ayat 18 sampai 23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sebelum refleksi kelahiran Juru Selamat dunia, nanti pada acara petugas penyalaan lilin, yaitu Sintua Hutagaol dan Sintua Sagala. Tuhan menggenapi janjinya dengan memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia mengaruniakan Juru Selamat untuk menyelamatkan dunia dari perbudakan dosa. Peduli akan penderitaan manusia, ia tidak melupakan ciptaannya begitu saja. Namun ia berjanji akan datang dan tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang menderita. Ia sendiri yang menjanjikannya bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Immanuel, Tuhan beserta kita. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dunia akan mengetahui dan menyaksikan kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa. Ia adalah Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamat dunia. Ia lahir bukan dari keinginan manusia, melainkan lahir dari Roh Kudus. Yusuf dan Maria yang masih bertunangan dengan setia melakukan apa yang disampaikan Tuhan melalui malaikatnya. Walau mereka dicibirkan, difitnah, dan disingkirkan, namun mereka menjalaninya dengan kerendahan hati. Tuhan Allah memakai mereka menjadi alatnya untuk mewujudkan rencananya dan menyatakan kasih-Nya dalam menyelamatkan dunia. Para malaikat dari sorga bersukacita menyaksikan Yesus, sang bayi yang baru lahir. Mereka adalah utusan Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita bagi dunia, menyampaikan keselamatan yang daripada Allah bagi mereka yang terpinggir dan yang tidak dianggap penting oleh dunia ini. Para malaikat memberitakan keselamatan telah tiba pertama sekali bagi para gembala. Sebagai bukti, Allah menyambut dunia yang berdosa dalam anugerah-Nya. Orang-orang yang jauh dari keramaian, seperti gembala yang tinggal di padang, turut menyaksikan kebesaran Tuhan. Mereka mendengar berita sukacita dari malaikat Tuhan yang khusus datang untuk mereka. Di antara mereka tercipta kesepakatan dan berkata seorang pada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana." Dengan semangat kebersamaan,
Mereka pergi dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi Yesus. Kaum intelektual seperti orang Majus dari timur datang menyaksikan kebesaran Tuhan. Dengan petunjuk dari Tuhan, mereka mengikuti tanda-tanda alam yang membawa mereka hingga bertemu dengan Yesus yang lahir. Di antara mereka tercipta kesepahaman dengan mengatakan, "Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia." Mereka bersukacita dan sujud menyembah Yesus. Untuk itu, marilah kita bangkit berdiri dan menyalakan lilin sebagai respon kita atas kasih-Nya yang menyinari bumi ini. Kami undang petugas lilin. Terangmu telah datang, terimalah dia dan pergilah menerangi saudara-saudaramu. Kita telah menyalakan lilin sebagai pertanda terang ilahi telah meliputi kita. Dengan hikmat, marilah kita menyanyikan nyanyian Malam Kudus. Malam kudus, sunyi saja, terlelap hanya
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan darah Maria, yang menderita sengsara pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan vokal grup dari Manen.
Tuhan, sekarang sudahlah terasa Engkau bertambah dekat denganku. Dari seluruh kejadian yang menimpa diriku, susah dan senangnya dari Engkaulah semuanya. Harapanku hari ini dan sesudahnya, maulah Engkau membawa lebih dekat denganmu. Tunjukkanlah jalan yang benar bagi seluruh umat manusia. Kau beri rahmat-Mu bagi kami semua. Datanglah kerajaan-Mu, terpujilah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu. Amin. Hari bahagia Kau datanglah, Kau datang di dunia. Kau datanglah, Kau datanglah, Kau penebus semuanya bergembira dengar kabar bahagia. Engkau Pemberitahuan, besok adalah Natal hari pertama. Kita masuk seperti biasa di gereja ini pada jam yang sama seperti biasa, dan melaksanakan setelah acara Natal kita melaksanakan perjamuan kudus. Demikian pemberitahuan. Sekarang kita bernyanyi buku ND 60 ayat 1 sambil menyerahkan persembahan untuk ke gereja dan persembahan untuk Natal.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudariku sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Natal bagi kita semua. Selamat Natal bagi kita semua. Firman Allah yang menjadi kehidupan dan kado Natal bagi kita malam hari ini yang akan kita bawa pulang dari kitab Mazmur pasal yang 147 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, kita bersuka cita, bersyukur jika pada perayaan Natal tahun 2021 ini kita dapat beribadah di gedung gereja kita, walaupun dengan protokol kesehatan yang masih harus kita ikuti dengan ketat. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, ketika kita bertemu dengan perayaan Natal, maka suasana berpikir kita akan mendatangkan perasaan damai, perasaan sukacita. Saya mau bertanya, benar atau tidak Amanginang? Jika kita bertemu dengan bulan Desember, mau bertemu dengan perayaan-perayaan Natal seperti ini, masih adakah perasaan damai, sukacita menghampiri hidup kita? Masih ya? Puji Tuhan. Tapi ternyata survei kemarin, Sekjen HKBP mengatakan, justru ketika kita bertemu dengan bulan Desember dan perayaan Natal, itu membuktikan tingkat stres, tingkat emosional jemaat itu lebih banyak di sana labil. Banyak pada saat dipertemukan dengan Natal, tingkat stres itu diperhadapkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi. Karena Natal itu kita membutuhkan banyak uang. Sementara penghasilan itu tetap. Karena anak-anak itu akan menuntut dengan pakaian-pakaian, konsep kita tentang Natal juga sudah mulai bergeser. Banyak orang saat ini melihat konsep Natal itu sudah mengarah kepada materialistis, konsumtif, dengan identik dengan makanan, pakaian baru, selebrasi-selebrasi, perayaan-perayaan dalam arti mau hiruk pikuk. Ini mengisahkan yang namanya tadi itu adalah kekecewaan jika secara finansial
ternyata kita tidak bisa mencukupi dana kita dalam perayaan-perayaan Natal. Seorang istri belum lagi sampai ke bulan Desember, sudah ada mulai mencoba mendekorasi pohon terang di rumahnya masing-masing. Sudah mulai mencoba memasang pohon terang, membeli sana sini pernak-pernik yang tidak dibajetkan juga akhirnya harus dibeli. Pakaian-pakaian. Bahkan kalau pertemuan itu, pakaian itu tidak berganti-ganti, dia merasa hidupnya tidak nyaman dan tidak bahagia. Misalnya, Natal tanggal 24 malam pakaiannya harus yang ini. Besoknya ganti harus yang ini. Pesta kedua ganti yang ini. Akhir tahun ganti yang ini. Kalau itu tidak dimiliki, merasa Natal itu hampa dalam kehidupannya pada saat perayaan itu. Saya nggak tahu benar atau tidak. Seni itu yang menginang. Itu molo sumergeti deh. Molo sumergeti ikon aroma di bagasan 1 tahun itu. Kadang kita tidak menyadari harus ada 3 pakaian berganti-ganti karena proses perayaan Natal ini. Oleh sebab itu banyak sekarang ketika kita diperhadapkan dengan perayaan Natal, maka kita merasa terbeban. Kita merasa terbelenggu. Padahal sebenarnya konsep Natal itu adalah membebaskan. Konsep Natal itu adalah sebenarnya mematahkan belenggu-belenggu yang senantiasa mengikat kita. Tetapi tanpa kita sadari, pola pikir kita membelenggu kita dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Jika kita tidak bisa mengikuti gaya hidup orang lain, akhirnya kita merasa tidak sempurna merayakan Natal sebagaimana yang kita rayakan setiap tahunnya. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, banyak masyarakat, banyak warga jemaat kita tidak dapat bernyanyi pada saat merayakan Natal. Sekalipun dia bernyanyi secara saut suara, itu hanya secara ritual. Ketika dia bernyanyi, itu hanya secara lisan, tapi tidak bernyanyi dari hati. Tidak bernyanyi dari kehidupannya. Karena tekanan-tekanan hidup itu senantiasa menghampirinya. Dan dia sulit untuk keluar dari pola pikir yang sudah membelenggu dia tentang perayaan-perayaan normatif Natal-Natal yang selama ini diikutinya. Kita merasa Natal itu bukan lagi membebaskan, tetapi mengikat kita. Kita merasa Natal itu sudah menjadi sesuatu habituasi, kebiasaan-kebiasaan yang bukan lagi membaharui kehidupan kita. Tapi kita melihat Natal itu sebagai sesuatu yang mencederai perasaan kita. Sehingga ketika perayaan Natal apa yang terjadi? Yang terjadi adalah persoalan di tengah-tengah keluarga. Gudang ma amanginang, marsoal ma na berkeluarga alani Natal. Alani budget enggak terpenuhi. Termasuk perayaan-perayaan Natal yang ada di sektor-sektor. Anggaran dibajetkan sekian, yang datang sekian, saldo minus. Terjadi persoalan. Selesai Natal, tambah utang. Tambah si debu-debuan. Karena masalah gaya hidup. Ego itu halak Batak, marutang petaho, napeting penampilan, dan bodi cokal. Kan itu naik. Banyak manusia seperti itu. Karena gaya, karena penampilan, dia tidak persoalan. Utang pun jadi. Setelah selesai event, partugarang maibana, mangas sumangan maibana, lahu manggarari utangnya. Dan ini Bapak Ibu sekalian yang terkasih, pada malam hari ini sebenarnya pemazmur mengajak kita bernyanyi. Bernyanyi bagi Tuhan karena perbuatan-perbuatan Tuhan itu adalah membebaskan kita. Walaupun sebenarnya manusia itu kadang tidak mau menyambut kebebasan itu. Di dalam nats kita saat ini pemazmur mengatakan banyak hal mengapa kita bernyanyi bagi Tuhan. Yang pertama sekali kalau kita masuk ke dalam nats ini, mazmur ini sebenarnya ketika umat Israel sudah pulang dari pembuangan. Mereka kembali ke Yerusalem, di mana pada saat itu Yerusalem sudah mulai direnovasi, dipembaharui, dan orang-orang Israel yang berada di daerah perantauan itu, pembuangan itu dikumpulkan kembali, dan mereka memasuki Yerusalem yang sudah direnovasi, yang sudah diperbaharui. Hal ini yang mendorong mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pengalaman-pengalaman pahit
yang selama ini mereka rasakan di daerah pembuangan itu seketika itu hilang ketika mereka terkumpul kembali sebagai keluarga di tengah-tengah kota Yerusalem. Ini yang pertama mendasari mereka untuk bernyanyi bagi Tuhan. Yang kedua, pemazmur juga mengatakan bernyanyi bagi Tuhan itu karena Tuhan yang telah menyediakan semua kebutuhan mereka. Kita tahu ketika mereka kembali dari pembuangan Babilonia, mereka tidak memiliki harta. Tetapi atas kasih karunia Tuhan, orang-orang Israel atas kepemimpinan Ezra Nehemia membawa bantuan-bantuan dari negeri Babel yang dibantu oleh kerajaan Persia juga membangun bait Allah dengan memberikan kepada mereka emas, uang, dan barang-barang untuk membangun kota Yerusalem itu. Ini menggambarkan bahwa sebenarnya kasih Tuhan itu tidak pernah berakhir mengasihi umatnya. Sekalipun mereka mengalami penderitaan, mengalami kesesakan di daerah pembuangan, tetapi Tuhan sudah mempersiapkan masa depan mereka jauh sebelum mereka mengalaminya. Jauh di depan, Allah sudah merancang masa depan mereka. Walaupun pada saat itu mereka sedang mengalami penderitaan. Walaupun pada saat itu mereka sedang mengalami kesulitan. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kalaupun kita saat ini merasakan pahitnya COVID-19, pahitnya pergumulan yang kita hadapi, tapi ingatlah, masa depan kita tidak ditentukan penderitaan yang kita alami saat ini. Masa depan kita tidak ditentukan oleh kondisi yang kita alami saat ini. Tapi masa depan kita dipersiapkan Tuhan di masa depan selama kita berpaut, bergantung kepadanya, bukan mengandalkan logika, kemampuan atau kehebatan kita semata. Dan hal inilah di dalam akhir Mazmur 147 ayat malam hari ini bagi kita. Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ini menggambarkan Bapak Ibu sekalian, jika kita ingin masa depan kita dirancang Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya, jika kita ingin menjadi orang yang disenangi, orang yang dikasihi Tuhan, maka yang pertama, karakter-karakter orang yang percaya seperti kita diharapkan takutlah akan Tuhan. Membangun karakter yang takut akan Tuhan. Takut mempunyai dua makna. Ada positif, ada negatif. Ada takut yang membuat itu berdampak negatif bagi kita. Misalnya, seorang murid, karena dia takut sama gurunya, dia tidak mengerjakan PR, akhirnya dia bolos. Karena dia bolos, ketinggalan pelajaran, dan tidak lulus. Itu takut yang mendatangkan negatif. Sama juga dengan orang yang takut, tanda kutip, dengan kalau dalam orang Batak, mebiar tu begu, kan? Mau lo tabo tu orang si begu, pakai lalata, kita akan menghindar, menjauh. Kita tidak akan ke sana. Itu takut yang menyebabkan kita negatif, jauh darinya. Tapi ada juga takut yang menghasilkan konteks positif. Takut yang berdampak positif ini adalah takut yang membuat kita tunduk dan taat kepada orang yang kita takuti. Apa yang dikatakannya kita lakukan, apa perintahnya kita lakukan. Ketika kita lakukan perintahnya, taat kepada apa yang dikatakannya, kita menjadi orang yang disenangi. Itulah yang diharapkan Tuhan kepada kita. Rasa takut itu bukanlah rasa takut yang melarikan diri dari hadapan Tuhan. Takut yang bersembunyi dari hadapan Tuhan. Tetapi takut yang diharapkan di sini adalah ketaatan kita, ketundukan kita kepada firman Tuhan, sehingga kehidupan kita selalu berakar kepada kehendak-Nya. Dan orang-orang yang takut akan Tuhanlah yang menjadi orang yang dikasihinya, orang yang disenanginya. Dan ketika kita takut kepada Tuhan, rancangan Allah, rencana Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Peristiwa Natal, peristiwa menjadi sukacita ketika kita merespon Natal itu dengan rasa takut kepada Tuhan,
Rasa takut yang dimaksud di sini adalah mempercayai bahwa bayi yang lahir itu, bayi sang anak yang datang itu adalah pribadi Allah yang berinkarnasi sebagai manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Hal ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian. Karena memang persoalannya, walaupun para nabi, kitab Musa sudah sejak lama menubuatkan dan Allah sendiri menjanjikan kedatangan Kristus. Dia adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Namun banyak orang tidak mengenal itu. Banyak orang tidak menerima pengakuan itu. Mereka memberontak pada rancangan cara bekerja Allah kepada manusia. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena pola pikir manusia, rancangan mereka membandingkannya dengan pola pikir Tuhan. Kalau memang dia Mesias, mengapa dia harus di kandang domba lahir? Kalau dia Mesias, kenapa dia bukan lahir di Yerusalem, pusat ibu kota, pusat pemerintahan, pusat peribadahan? Kalau dia Mesias, kenapa dia tidak lahir di tahta di istana? Pola pikir manusia dibenturkan dengan rancangan kehendak Tuhan atas dunia ini. Oleh sebab itu manusia tidak bisa menerima keberadaan Yesus sebagai Tuhan. Karena pola pikir mereka berangkat dari kefanaan, berangkat dari rancangan mereka sendiri. Tetapi Allah ingin mengatakan kepada mereka, bukan pikiranmu pikiranku, bukan jalanmu jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jauhnya dan tingginya pikiranmu dari pikiranku, jalanmu dari jalanku. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih, di dalam perayaan Natal saat ini, Allah tidak berharap banyak dari kita. Allah hanya berharap satu hal kepada kita. Percayalah, bayi yang lahir itu, dia adalah Sang Mesias itu. Dialah Kristus itu. Karena di dalam keberadaannya dia sebagai manusia dan dia adalah Kristus itu, maka misi keselamatan yang dirancang oleh Tuhan bagi kita menjadi jaminan keselamatan umat manusia. Jadi hamu manginang holan marhiteido ubana saut haluani. Dangarung binasing dalan. Aisa sitonga molo talapati do bawa pusat daripada, puncak daripada dosa yang kita alami adalah kematian. Allah itu, istilah Allah dalam bahasa Ibrani itu, istilah kata YHWH itu artinya hidup. Yang hidup. Allah itu tidak bisa mati. Allah itu adalah yang hidup. Tapi musuh daripada manusia itu adalah kematian. Supaya manusia bisa ditebus dari kematian dan hidup, karena Allah itu bukanlah pribadi yang mati tapi dialah hidup, maka dia harus menjadi manusia yang terikat dengan ruang dan waktu. Dan ketika dia masuk mengalahkan kematian itu karena dia adalah Allah 100% dan manusia 100%, maka kita diangkat dari kematian kepada kehidupan itu. Jadi iku gabecol madribana. Dia harus menjadi manusia untuk mengalahkan musuh manusia itu adalah kematian. Kalau dia hadir dalam pribadi roh yang tidak dapat dikenal, yang tidak dapat dipahami oleh manusia, manusia akan sulit untuk bisa bersekutu dengannya karena dia adalah pribadi yang kudus, yang jauh dan tidak terhampiri oleh manusia. Tapi di dalam kasihnya dia mau hadir bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu peristiwa Natal adalah Allah meninggalkan tahtanya. Allah meninggalkan kekuasaannya. Allah turun memahami realitas kehidupan kita masing-masing. Allah tinggal hadir di dalam keluarga kita masing-masing. Dia bukan hanya Allah yang duduk tenang di sana. Allah yang hanya mengamat-amati yang ada di sana. Allah yang cuma menilai, memahami manusia dari jauh. Tapi dia adalah Allah yang dekat. Allah yang ada di dalam hati kita masing-masing. Allah yang ada ketika kita menghirup udara kehidupan. Allah yang ada di sana. Allah yang selalu memberi kepada kita nasihat ketika kita diperhadapkan dengan tantangan hidup.
melalui hati nurani. Allah yang selalu mau mendengar kita. Allah yang selalu mau merasakan pergumulan dan penderitaan kita masing-masing. Jika seperti itulah Allah ya kita yang luar biasa itu, maka tidak ada alasan bagi kita menjadi Kristen-Kristen cengeng, Kristen-Kristen galau, Kristen-Kristen yang selalu merasa pergumulannya lebih berat dari orang lain. Tetapi kita harus mampu menjadi Kristen yang berdaya juang, Kristen yang fleksibel, elastis, tetapi tangguh dalam prinsip dan tidak bisa diombang-ambingkan dunia ini. Di sanalah kita dibentuk. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah kelebihan iman Kristen itu. Allah yang kita miliki bukan Allah yang dalam keadaan terasing dari kita, tapi Allah yang menembus semua batas-batas, yang tinggal bersama dengan kita dan memahami isi hati kita masing-masing. Mengapa? Karena dia pernah merasakan apa yang kamu rasakan. Aduh, dialami mana? Ahana dialami ham. Alanido, dang adong be ima molo protes ita Tuhani, dang bube dohono tatu Tuhani. Tuhan, kau kan gak pernah menjadi manusia, kau kan gak pernah merasakan ini. Tidak. Allah yang kita imani itu adalah Allah yang mengerti pergumulanmu. Seberat apa pergumulan kita dalam menghadapi COVID-19 ini. Belum lagi tekanan-tekanan tadi, kebutuhan-kebutuhan selama COVID-19 ini. Yakinlah dia tahu, mengerti apa yang kamu inginkan. Selamat hari Natal bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kasih karunia-Mu menghantarkan Engkau tinggal dan diam bersama-sama kami dengan umat manusia. Engkau mengasihi kami, menopang kami, mengangkat kami dari kematian dan dosa sebagai musuh utama kami. Allah yang adalah roh yang tidak terselami, yang tidak bisa kami pahami secara logika, mau turun tangan, turun tahta, dan tinggal bersama-sama kami, umat manusia yang berdosa. Di dalam kasih-Mu, Engkau mengangkat kami kembali melalui kematian dan kebangkitan-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan. Berkatilah Tuhan semua warga jemaat-Mu, sehingga kami dalam peristiwa Natal ini kami dapat bernyanyi bagi Tuhan. Kami bersuka cita karena kasih yang Kau limpahkan melalui peristiwa Natal memberikan kepada kami kemurahan Tuhan, kehidupan yang kekal, berkat-berkat berkelimpahan, dan sukacita yang tidak dapat dirampas oleh dunia ini. Dunia ini memberikan sukacita yang hanya bersifat sementara. Sukacita yang fana. Mungkin saja hanya karena jabatan, kekayaan, atau harta benda lain. Tetapi sukacita yang Kau berikan kepada kami, hidup bersama dengan Engkau di dalam kemuliaan-Mu sampai selama-lamanya. Berkatilah Tuhan umat-Mu HKBP Resort Diaspora yang beribadah merayakan Natal umum malam hari ini ataupun sore hari ini dalam gedung gereja, dan juga mereka yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah kasih setia Tuhan yang memelihara mereka masing-masing. Hanya dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan memohon ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 615 ayat 1 dan selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan.
saudaraku yang kekasih, sebagai tanda bahwa Kristus telah lahir dalam hati dan hidup kita, nyanyikanlah pujian bagi namanya, karena dialah pengasih yang membebaskan. Marilah kita menerima Sang Juru Selamat yang telah lahir itu ke dalam hidup kita, karena dialah penyembah bagi luka-luka kita, dan dialah yang patut untuk dipuji dan disembah. Nyanyikanlah puji-pujian bagi Allah, karena dialah pencipta dan yang memelihara ciptaannya. Allah yang mengatur langit, lautan, daratan, angkasa, dan bahkan semuanya yang hidup di dalamnya. Semuanya itu dikenal oleh Allah. Dialah yang patut untuk dipuji dan disembah. Pujilah Tuhan dengan keagungan dan kerendahan hati. Bersukacita dan semangatlah, karena kita telah menang. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan telah hadir untuk menyelamatkan kita orang berdosa ini. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang berkati Yesus Kristus yang berada dalam gedung gereja kita yang hadir secara onsite dan juga yang berada di rumah masing-masing, izinkan kami dari para halalu dan pelayan ibadah HKBP Resort Diaspora pada sore hari ini mengucapkan bagi kita semua selamat hari Natal bagi kita semua. Salam kopi madita mainangite, hormat tabain horas madita sulit. Dan tetap jangan kendor dengan menggunakan protokol kesehatan, masker tidak dilepas.
Kepada Bapak Ibu sekalian yang terkasih, lasdoro haku molotoro pitaro namar minggu tu gereja. Tapi nanti untuk ke depan, kami berharap supaya kalau kita datang beribadah gereja yang pertama diisi di depan, seolah-olah gereja kita sudah padat,